Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawi, kelas A14, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah pembelajaran, yaitu mengenai komunikasi verbal dan non-verbal dalam konteks pembelajaran agama Islam. Sebagai pengantar, saya sampaikan dahulu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mereka hanya dapat hidup, berkembang, dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan, dengan bekerja sama dengan manusia lain. Salah satu contoh yang terpenting dalam hubungan kerjasama dengan manusia adalah komunikasi. Maka, komunikasi ini merupakan salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Komunikasi sebenarnya memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu, ya kita harus memberikan perhatian yang seksama terhadap komunikasi tersebut. Setiap orang mungkin selalu berupaya memahami bahwa setiap peristiwa yang dialaminya, orang memberikan makna terhadap apa yang terjadi dalam dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Bahkan terkadang makna yang diberikan itu sangat jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Namun, di sisi lain, terkadang makna itu sangat sulit untuk dipahami, bahkan bertentangan dengan makna sebelumnya. Dengan memahami komunikasi, maka orang dapat menafsirkan peristiwa secara lebih fleksibel dan bermanfaat. Nah, komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunitas atau komunikan dengan cara tertulis written atau lisan oral. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Nah, di sini punya harapan bahwa komunikan baik pendengar maupun pembaca biasanya lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Misalnya, contoh komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contoh seorang yang berbicara melalui telepon, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Nah, proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal menempati porsi yang penting juga. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai satu hal tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Nah, kaitannya ini dengan dunia bisnis juga berpengaruh. Komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa, isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Nah, itulah yang bisa sampaikan mengenai pengertian komunikasi verbal dan non-verbal dalam konteks pembelajaran serta contoh-contohnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.